Hai, masih bersama saya Mr. Z bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan realita. Hasil sidang hari ini, gugatan cerai Pak Im Wong pada Paula Verhoeven di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Hari ini tanggal 11 Desember 2024 adalah sidang pembuktian. Pihak penggugat yaitu dari Mbak Im Wong menghadirkan saksi, kemudian ahli, ditambah bukti yang awalnya berjumlah 71. Saat sidang mulai hari ini, jumlah tersebut makin bertambah menjadi 79 bukti. Ada tambahan lagi 8 ya. Dari 71 menjadi 79, ada 8 lagi bukti yang ditambahkan. Hanya ingin membuktikan Paula Verhoeven selingkuh. Harus menyiapkan bukti 79. Padahal seyogyanya cukup 2 alat bukti. Bahkan dengan 79 bukti pun ditambah lagi 10 saksi dan ahli tak akan membuktikan bahwa Paula Verhoeven selingkuh dalam arti harfiah, dalam arti yang sebenarnya. Saya mendapatkan beberapa pernyataan. Ya, kita dengarkan terlebih dahulu dari saksi Tengku Yaki yang dihadirkan oleh Mbak Im Wong. Apakah Tengku Yaki melihat Paula Verhoeven selingkuh? Atau apakah Tengku Yaki ada di tempat itu ketika Paula Verhoeven selingkuh? Ini saya tidak tahu ya. Oke, kita dengarkan saja pernyataan Tengku Yaki berikut ini. Untuk menjadi saksi pada sidang dan Mbak Im dan Paula, kapasitasnya seperti apa, sebagai apa, dan apa yang disampaikan tadi masih dalam ya, yang pasti tadi saya menjadi saksi salah satu case yang memang diajukan. Tapi informasi tidak bisa saya sampaikan di sini karena itu memang wilayah privasi dan biarkan pengadilan yang memproses. Apa ada yang bertanya untuk Bang Trigato? Apa juga? Iya, ya, memang diminta baik. Itu aja, saya nggak bisa banyak takut salah. Sebelumnya kan dirimu juga yang mempertemukan Mbak Im dan Paula nih. Ini juga menjodoh. Ya, salah satu bentuk tanggung jawab dan beban moral saya aja sih sebenarnya ke Mbak Im dan Paula. Saya sayang sama Mbak Im dan Paula dua-duanya. Tapi sejauh kamu tak kenal Paula itu orangnya seperti apa sih? Saya lebih kenal ke Mbak Imnya sih. Oh, oke. Seperti apa Mas, mungkin sepertinya di mata Mas Zaki sebagai sahabat ya Mas Baim sendiri? Maksudnya? Iya, kalau sebagai sahabat sosok Mas Baim itu seperti apa sih Mas Zaki? Ya, orang yang bertanggung jawab sih kalau menurut saya. Orang yang bertanggung jawab, orang yang berani dan punya sikap. Itu yang paling. Dengan kayak gini, kamu merasa nyesel nggak sih pernah ngenalin itu? Kenapa terjadi salin? Yang pasti kita harus memikirkan gimana ke depan itu aja. Sangat disayangkan juga nggak sih? Dua pertanyaan. Sangat disayangkan nggak sih dengan hal ini terjadi? Sedih nggak sih Mas sebagai sahabat? Ya itu yang udah harus terjadi, ya udah mau gimana lagi. Tapi kan sebelumnya udah speak up juga soal mengetahui perselingkuhan dari kalau itu bukan bagian saya. Doanya jadi Mas Zaki. Mas Zaki seperti apa doanya Mas? Jelas ya, Tengku Yaki tidak memberikan kesaksian yang begitu signifikan, dan saya yakin dan percaya bahwa kesaksian Tengku Yaki hanyalah menceritakan tentang bagaimana mereka berdua bertemu. Tidak ada relevansinya dengan persoalan ini. Oke, mari kita simak lagi.
Iya, dari Bang. Mas, mendingan nanti aja lah, masih banyak di situ beritanya. 3 menit deh. Artinya seperti apa gitu? Perjuangan yang pasti mereka awalnya dilandasi dengan cinta. Bukan udah Mas terjatuh. Oke ya Mas. Oke, udah. Jadi saya pastikan saksi yang ini Tengku Yaki tidak ada korelasi hubungan dengan tudingan tentang perselingkuhan. Sama juga saksi-saksi yang lain, saksi satpam lah, saksi ART lah, yakinlah bahwa saksi-saksi ini tidak membuktikan apapun terkait dengan adanya tudingan perselingkuhan. Ini adalah pokok persoalan, bukan persoalan rumah tangga, persoalan belanja, persoalan anak, bukan. Ini yang dibuktikan adalah tudingan perselingkuhan, dan saya yakin saksi-saksi yang lain pun sama. Mari kita simak lagi teman-teman ya, simak dari pihak Baim Wong yang ya mungkin teman-teman agak gemes juga ya dengan yang satu ini ya, seorang pengacara Fahmi Bahmid ya. Sepertinya Fahmi Bahmid ingin sekali menunjukkan terjadinya perselingkuhan itu benar-benar terjadi. Tapi bagi saya, ucapan mau dibolak-balik seperti apa, perselingkuhan itu tetap saja tidak ada. Mari kita simak pernyataan dari Fahmi Bahmid. Jadi saksi tadi orang-orang terdekat yang menjelaskan kejadian, peristiwa, sesuatu yang terjadi, hal yang luar biasa sekali. Saya sudah diamanati untuk tidak menyampaikan, tapi cukup di dalam ruang persidangan. Jika Anda ingin tahu, Anda bisa tanya kepada pengacaranya. Apa yang terjadi dalam ruangan persidangan tadi? Pada sesi pertanyaan, 2 saksi yang mengetahui adanya sebuah kejadian, peristiwa, sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Seperti itu. Apa luar biasanya apa Bang? Tanya. Mereka yang mau jawab silakan. Saya sudah tidak boleh menyampaikan. Yang jelas semuanya sudah tersampaikan di dalam ruang persidangan. Saksi yang lain terkait dengan hal-hal yang selama ini Anda tanyakan. Adakah terjadi sesuatu? Pertanyaan saya simpel. Apakah dibenarkan seseorang yang bukan muhrimnya berduaan di suatu tempat yang cukup eksklusif? Di kamar gitu maksudnya bobo-boboan. Saya pokoknya tanyakan lagi. Saya hanya menyampaikan begitu saja. Banyak hal yang tidak boleh saya sampaikan. Tapi tentang ahli silakan yang bersangkutan menjelaskan. Karena tadi dia tahu persis. Sampaikan. Tidak boleh sampaikan saja. Yang kau tahu tentang bagaimana netralitas seorang ahli dalam proses persidangan tadi. Ya itulah tadi ya pernyataan dari Fahmi Bahmid ya. Intinya mendatangkan saya tidak habis pikir ya, katanya berdua di suatu tempat yang bukan muhrim, itu apa namanya? Jawab sendiri. Jawab sendiri. Hari gini ya duduk berdua itu hal biasa ya. Hari gini ini bukan zaman jahiliyah. Dah ya. Duduk berdua, makan berdua itu hal biasa. Saya jadi ingat kata Bang Hotman Paris Hutapea ya, pengacara terkenal itu ya. Dia mengatakan sulit kamu akan membuktikan terkait dengan perselingkuhan. Makna perselingkuhan adalah hubungan seksual, aktivitas seksual. Jangan kemana-mana. Jadi saya lebih yakin lagi bahwa pihak Baim Wong tidak mampu membuktikan terkait dengan adanya tudingannya sendiri. Mari kita simak lagi.
Saya mau ngomong tentang saksi ahli. Iya, netralitas seorang ahli tadi cukup luar biasa. Perdebatan di dalam juga cukup, tapi biar nanti Baim yang menjelaskan karena dia tahu persis bagaimana netralitas seorang psikolog dalam kasus ini. Gimana Mas Baim mungkin? Ya. Jadi itu begini, di dalam kita bilang case ini kali ya, di dalam case ini harus ada orang netral yang tidak memihak siapa-siapa. Dan tadi ada satu psikolog yang selama ini membicarakan anak terus dari media, dari luar sana. Kadang-kadang kita juga diam dengan semua berita. Tapi ada satu psikolog tadi yang dia netral, semua penyampaiannya tidak bisa saya jabarkan di sini. Tapi ya memang terjadi seperti itu, sama dengan kejadian saya juga di sini tentang anak, tapi tentang anak yang akhirnya hakim pun nanyakan straight to the point, kamu netral kan, tidak kemana-mana ya, apa yang menjadikan kamu netral sini, disumpah apa-apa. Jadi semua jawaban dia itu saya nggak bisa cerita di sini juga ya, yang pastinya yang saya alami sekarang, yang terkadang saya yang disalahkan, saya dirugikan, cuma saya bingung menjelaskannya bagaimana, karena saya ngomong salah, dia pun salah terkadang. Nah sekarang ada orang netral yang tadi pun pengacara juga menanyakan ke psikolog itu, dan ketika dia mencoba, maaf kita bilang mencoba ya, untuk tidak akan bisa karena dia netral. Jawaban dia itu ilmu psikolog yang tidak bisa diganggu. Jadi ketika dia nanya gimana caranya tahu, ini kan kita bicara mengenai satu lah, saya bicara mengajarkan ya traumatik anak. Ketika Ya. Kalau dari Baim Wong saya biarkan saja ya, karena ini hal-hal terkait dengan masalah anak itu subjektif ya. Tapi yang saya ingin sampaikan bahwa sang pengacara ini menyampaikan tentang adanya saksi ya, saksi ART, saksi satpam, saksi security, saksi ini tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Saksi-saksi ini hanya yang saya lihat. Mereka para saksi ini tidak akan melihat bukti perselingkuhan, itu tidak ada. Tidak akan melihat bagaimana terjadinya perselingkuhan. Wes toh, ora usah ngeyel. Mau ditambah lagi saksinya, enggak apa-apa. Mau ditambah buktinya ya, enggak apa-apa, tambahin aja. Kalau perlu 1 kontainer. Kalau tidak terjadi perselingkuhan, tahu enggak? Sia-sia. Gak percaya. Ngotot sih. Salah strategi nih. Kita simak lagi. kan nggak belum tentu dari ini. Oh enggak, kita ngelakuin 5 fase dulu. Ini. Jadi ngerti nggak? Dan saya pun juga sama, ketika dia datang ke sini, saya bilang saya tidak mau ada apa-apa ya sama dia. Apapun yang dia lakukan silakan. Saya nggak mau bicara sama dia kalau dia mau bicara. Jadi saya tidak mau seperti saya menghasut dia untuk membela saya. Silakan lihat anak-anak seperti apa, hubungannya saya dengan anak gimana, hubungan dia dengan ibunya bagaimana. Nggak mau intervensi apa. Nah itu aja saya mungkin jawabannya ya, takut kemana-mana juga. Mudah-mudahan juga bisa menjelaskan. Tapi apakah dari pengakuan para saksi tersebut sesuai dengan apa yang kejadian gitu maksudnya? Semua saksi fakta satu ahli. Jadi yang saya hadirkan saksi fakta 4 ya. 4 yang diperiksa itu saksi fakta yang mengetahui sesuatu yang saya katakan tadi. Ada seseorang yang bukan sesama muridnya, dan itu aja, saya nggak mau terlalu dalam. Yang jelas ahli, yang terjadi perdebatan panjang di ahli, tapi ada 2 saksi yang sangat-sangat luar biasa, menceritakan sebuah hal yang luar biasa yang saya tidak boleh sampaikan, sudah diamanati dalam ruangan sidang. Kalau Anda mau tanya kepada kuasa hukum, termohon silakan. Apakah saksi itu artinya itu adalah
Ini bukan lagi beli baju sesuai dengan ukuran. Ini proses hukum adalah fakta yang harus dibuktikan di persidangan. Ya. Lain terkait Semua ART ada, security ada. Kalau kurang lagi saya tambahin lagi saksi yang banyak. Ingat semuanya ini kan disumpah. Disumpah itu kalau sudah demi Allah itu pasti harus jujur. Harus jujur. Saya nggak pernah main-main dengan sumpah demi Allah. Ya. Artinya selain saksi ahli dan fakta boleh dijabarkan ada babysitter, satpam. Iya, saya tidak boleh sampaikan yang jelas saksi fakta. Siapa identitasnya harus saya tutup. Kalau Anda mendapatkan informasi dari orang lain silakan. Kewajiban saya menutup saksi dalam proses perkara gugatan perceraian. Saksi fakta itu artinya mereka Saksi yang melihat mengetahui adanya suatu peristiwa, apa yang dilihat, yang didengar, yang ditahu tentang sebuah kejadian pada saat dia melihat sesuatu. Itu ya. lain Di tengah kondisi perceraian, menjadi Bapak lagi sakit seperti apa Bang untuk kekuatannya? Minta doanya. Ya. Saya mau Sudah, baik sudah ya. Sudah. Oke teman-teman ya, saya simpulkan ya, pada sidang hari ini adalah sidang pembuktian dengan menghadirkan saksi, ahli, itu hal-hal yang wajar-wajar saja ya. Namun materi dari persidangan ini terlihat bahwa inti dari untuk pembuktian ini adalah untuk membuktikan adanya Paula Verhoeven selingkuh. Tujuannya itu. Nah, apakah bisa membuktikan Paula Verhoeven selingkuh? Itu hanya tafsir. Tafsir itu bukan bukti. Dia mengatakan bahwa seorang yang bukan muhrim berduaan entah di mana, nggak secara signifikan, nggak secara spesifik menjelaskan. Mungkin di warung, di teras rumah, di ruang tamu. Berduaan, loh zamannya tuh zaman sekarang. Berduaan. Yang penting begini loh, tudingan, makna dari perselingkuhan itu adalah hubungan seksual terhadap laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri, yang bukan muhrim. Itu bukan hanya nebak-nebak makan di ini tidak muhrim, tidak muhrim itu. Atau aktivitas seksual lainnya. Ya, aktivitas seksual lainnya bisa saja berciuman, iya kan. Sekarang pertanyaannya, apakah bisa dibuktikan itu perselingkuhan? Bukan yang lain. Ya kalau berbicara itu, ini ya, di akhir cerita tadi dia ditinggalkan. Masih mau ngomong itu, tapi ditinggalkan. Ya tadi ya barusan ya. Jadi ini teman-teman ya. Yakin dan percaya. Saya ini semakin yakin. Tidak ada kejadian. Tidak ada kejadian yang dituduhkan itu. Perselingkuhan itu tidak ada. Terus gugatan cerainya, saya yakin dikabulkan. Namun hak asuh anak akan jatuh kepada Paula Verhoeven. Dan Mbak Imbong tidak mampu membuktikan tudingannya. Itu fakta. Ya, bagaimana jawaban dari pengacara Paula Verhoeven? Sedikit saya akan berikan untuk Anda. Yang ada, nggak ada itu nggak terbenarkan bang. Saya nggak ngomong itu ya, itu udah pokok perkara itu ya. Saya katakan bahwa tidak ada apa-apa di situ gitu kan, bahwa tidak tidak membuktikan apa-apa ya. Nah, karena apa? Karena kita sudah tanya lebih dalam lagi gitu kan, bahwa tidak ada apa. Tapi mereka berdua. Saya nggak menjawab itu. Saya mengatakan bahwa pada saat ini tidak ada apa-apa. Tidak Gitu ada ya. apa-apa bukan Dan berarti kemudian sekarang ini ya, itu materi gitu kan. Nggak boleh itu muncul gitu kan. Saya kan dari tadi kan ngomong tentang prosedural ya. Oke, gitu ya. Oke. Oke, Bang, hari ini Paula sendiri